Assalamualaikum. Apa kabar kawan-kawan yang tergabung dalam perkumpulan petani lele Nusantara? Saya seharian keliling-keliling ke kolam-kolam petani P2LN dan banyak bercerita tentang usaha lele. Tapi yang uniknya kali ini saya ambil untuk judul video ini titik. Jadi kalau udah disebutkan kata titik berarti nggak bisa nyambung lagi. Artinya udah pakem dia, mesti inilah perlakuannya. Makanya saya ambil judul titik. Nah, jadi masalah yang kita bahas, coba rapat Rodi. Nah, masalah yang kita bahas, kenapa saya ngambil judul titik? Nah, seperti ini. Banyak pertanyaan yang masuk ke saya kadang-kadang itu, ya bukan puluhan, bahkan ribuan yang masuk. Pak, apa boleh nggak fermentasi air kolam pakai E4 ataupun E4 campur molasses campur garam gitu? Ngapain yang cari yang ribet gitu? Kalau ternak lele mesti pakai E4, cari yang murah aja gitu. Kalau kamu misalkan istilah fermentasi pakai E4 terus pakai molasses, pakai garam, ini tujuannya ini apa? Kenapa kamu pakai E4? Terus habis E4 kenapa dikasih molasses? Terus kenapa dikasih garam? Ini mesti kita tahu ini tujuan ini semuanya gitu. Jadi tujuan kita fermentasi air kolam itu kan kita istilahnya mau buat probiotik ya, probiotik di kolam lele agar nanti makanan untuk anakan lele tadi sudah ada di kolam tadi dalam bentuk plankton kan kayak gitu. Artinya probiotik itu supaya dimakan plankton. Ya, cara buatnya simple, pakai kotoran domba aja gitu. Pakai kotoran domba aja, akhirnya kita ambil misalkan kotoran domba, kita buat dia ke dalam karung, habis itu karungnya dibolong-bolongin, karungnya dibolong-bolongin, habis itu ya udah tinggal direndam, misalkan di kolam seperti ini, udah jadi biang, ditunggu sampai 7 hari. Nah, apabila kita udah lihat nanti binatang-binatang kecil di situ, berarti kan udah ada probiotiknya. Tinggal kita kasih makan probiotiknya, pakai apa? Pakai prebiotik. Nah, untuk makan prebiotiknya apa ya? Barulah kita kasih molasses. Jadi kegiatan itu ada fase-fasenya. Jadi jangan, Pak, saya udah kasih E4, habis itu saya kasih molasses, habis itu saya kasih garam. Ini nggak boleh serentak ini. Jadi mesti istilahnya ada fase-fasenya. Saat hari keberapa kita kasih E4. Tapi ngapain lah? Udah banyak saya uploadkan di channel video saya bahwa fermentasi itu cukup pakai kotoran domba aja, titik gitu loh. Terus setelah nanti 7 hari kita kasih molasses untuk makanan dari probiotik tadi. Nah, apabila udah kita kasih kotoran domba, selanjutnya kita kasih molasses, dikasih lagi garam untuk apa? Untuk menyesuaikan derajat keasamannya. Itulah tujuan penggaraman gitu. Jadi garam itu kita masukkan ke kolam untuk istilahnya pH-nya tadi agar tetap normal suhunya. Itu tujuan penggaraman agar enggak istilahnya basa kuat ataupun basa lemah ataupun asam kuat asam lemah. Ingat pelajaran kimia waktu SD, SMP, SMA. Itu pelajaran standar. Jadi nggak usah berpikir ribet lah cara ternak lele gitu. Oke lah, misalkan kita punya 1 kolam 2 kolam, kalau punya sampai puluhan kolam, jadi nggak usah diribetin lah. Yang kedua, berikutnya masalah pakan. Jadi sebelum memulai usaha lele udah langsung mikir, Pak, boleh nggak saya kasih pakan tapi saya nggak pakai pelet, pakai pakan alternatif, mau pakai tiren, mau pakai sayuran. Artinya gini, coba dulu dia pakai pelet. Artinya rasiokan dulu pakai pelet, kira-kira kalau dikasih pelet seperti apa hitungannya. Contohnya gini, kamu hitung biomasa awal di kolam. Nah, setelah itu kamu tahu misalkan biomasa awal di kolam itu 20 kilo. Lalu setelah 2 minggu kemudian kamu berikan pelet selama 2 minggu misalkan 10 kilo. Berarti kan biomasa di kolam saat kamu lakukan penyortiran mesti 30 kilo. Ini dibuat. Jadi misalkan oke lah, kalau misalkan istilahnya masih pusing cara berpikirnya, ya bisa kamu buat misalkan nanti ini pakai pelet, ini pakai tiren, ini pakai sayuran, bandingin. Artinya kalau misalkan kamu masih mau buat kolam jumlahnya 1, 2 atau 3, jangan mikirin untung, pikirin dulu istilahnya progres ke depannya, seperti apa ini pelet, seperti apa ini kalau misalkan tiren, seperti apa sayuran. Jadi buat usaha lele jangan langsung mikirin untung, buat dulu, uji dulu, rancang dulu gitu bro. Makanya titik gitu. Artinya apa yang kamu buat di kolam, kamu jangan terlalu memikirkan untung dulu, tapi buat apa yang kamu bisa. Setelah itu catat, rasiokan. Nah seperti itu, titik. Sampai di sini dulu, selamat sore dan salam sukses.